Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah. Baik. Ini dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Baiklah anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita minta kepada ketua kelas ya, Anak dan Najwa untuk memimpin doa. Pada Anak Najwa silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Pak sampaikan kepada Anak Najwa. Ini pada pertemuan hari ini ya, kelas 81 ini yang hadir meminta 6 orang ya. Ya, syukur alhamdulillah hadir semua. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Manfaatnya supaya anak-anak nanti setelah mempelajari materi ini itu bisa mengetahui bagaimana makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu bagaimana caranya, alat organ-organ apa yang berperan di situ ya. Sebelum kita mulai, Pak ingin melakukan pretest dulu ya, tes awal. Saya sudah share kemarin ya Google Form-nya. Silakan dibuka kemudian dijawab soalnya. Ya, baiklah. Saya rasa waktunya sudah cukup ya. Pak sudah menerima hasil jawabannya di sini dan hasilnya memang kita pengetahuan anak-anak tentang materi ini perlu kita akan lebih mendalami dengan kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita izin share screen ya. Gambar apa tuh? Gambar makan makanan. Iya, gambar anak-anak yang orang yang lagi makan ya. Nah, dari gambar tersebut pasti anak-anak akan kembali ingatannya pada materi sebelumnya ya. Materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang bisa? Najwa mungkin? Saya Pak masih ingat. Ya, apa materinya? Minggu lalu adalah tentang nutrisi pada makanan. Ya, nutrisi pada makanan. Bagus ya, pintar ya. Makanan-makanan yang mengandung nutrisi tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu bagaimana caranya bisa masuk dalam tubuh kita? Siapa yang bisa? Karena adanya organ pencernaan yang membantu. Ya, betul ya. Karena adanya organ pencernaan yang membantu atau menyalurkan makanan ke dalam tubuh kita, kemudian sampai diserap oleh tubuh yang sehingga bisa berguna atau bermanfaat bagi kita. Nah, maka dari itu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah ya, Pak. Setelah anak-anak mengamati video, kemudian berdiskusi berdasarkan literasi, kemudian menjawab LKPD, anak-anak itu dapat menganalisis organ-organ utama dalam sistem pencernaan secara runut. Ya, dengan anak-anak melihat gambar ini, pertanyaan apa yang ada di benak anak-anak atau masalah apa yang ada di pikiran anak-anak setelah melihat gambar ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Pak. Ya, Najwa silakan. Apa fungsi dari organ-organ tersebut, Pak? Ya, apa fungsi dari organ-organ tersebut? Nah, dari masalah yang sudah anak-anak identifikasi ini ya, yang sudah identifikasi ini kan sudah ya tadi ditemukan. Nah, itulah yang akan anak-anak akan temukan nanti dengan Pak tampilkan sebuah video ya, video perjalanan makanan. Nah, dari video tersebut nanti anak-anak akan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian menjawab LKPD. Silakan berdiskusi karena akan nilai keaktifan anak-anak, semangat anak-anak ya, keseriusan dalam menjawab mengamati video, kemudian mengisi LKPD ya. Ke Bang Kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Coba lagi. Silakan diisi LKPD yang saya sudah share ya. Kemudian sesuai dengan kelompok yang Pak sudah bagikan ya. Najwa dengan Febi, kemudian Husnul dengan Arini ya, Gelis tadi sama Ayu, tapi Ayunya terpental ya. Silakan. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan.
tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, Zara, feses keluar. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi videonya ya, seru ya. Seru ya, Ya, tentang Pak. cerita si Gilbert ya. Si Gilbert si anggur yang dia berkelana masuk ke dalam organ pencernaan ya, ke dalam sistem pencernaan, kemudian di dalam sistem pencernaan itu dia melihat segala sesuatu proses organ yang dia lalui, kemudian proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan tadi ya. Tapi kalau misalnya ada enggak yang mau jadi si Gilbert di sini? Pasti enggak mau kan? Karena di sana dia akan melewati berjalan bersama-sama, lewat bersama-sama dengan yang namanya feses. Ada yang mau enggak sama feses di dalam perut? Pasti enggak mau kan? Ya. Nah, dari hasil video tadi ya, setelah mengamati video, Pak minta sekarang secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang Pak sudah bagikan ya. Ya, silakan berdiskusi, menjawab mengisi LKPD itu ya berdasarkan video, kemudian buka literasi di buku, jawab dengan baik ya. Ya, Pak kasih waktu 10 menit, silakan. Ya, sudah. Iya. Ya, bagaimana anak Najwa? Ya, mulut berarti 2 fungsinya, Pak. Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, pada mulut itu memang terjadi 2 proses pencernaan ya. Fungsi utamanya dia adalah saluran sebagai organ pembuka saluran pertama, tempat makanan masuk ke dalam melalui mulut ya, makanan masuk ke dalam tubuh. Kita mulai masuk ke langkah atau tahap selanjutnya yaitu presentasi. Ya, Pak minta kepada Ananda Febri atau Febi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Ananda Febri. Ya, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, organ pencernaan mulut. Oh ya. Organ pencernaan. Pertama ya, baca kopnya. Organ pertama. Yang pertama mulut. Merupakan saluran pencernaan pertama bagi manusia. Ya. Pertama kali makanan akan masuk ke dalam mulut melalui mulut. Mulut itu sendiri tersusun atas beberapa bagian antaranya gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pengeluaran feses dari anus disebut buang air besar, sedangkan proses pengeluaran gas melalui anus disebut buang air. Iya, buang angin. Ya, buang angin. Iya. Ya, lanjutkan ke tabel berikutnya. Siapa? Teman kelompoknya tadi siapa? Najwa. Oh, coba Ananda Najwa, lanjutkan. Ya, ke organ tambahan, lanjutkan Najwa. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Ya. Yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Seperti
gigi, kelenjar, air ludah, atau saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Terima kasih kepada Ananda Najwa ya atas presentasinya bersama Ananda Febri tadi. Ada yang ditanyakan? Ya, coba apa yang ditanyakan? Mengapa makanan harus dikunyah 32 kali, Pak? Oh, iya bagus, pertanyaannya luar biasa, Nak. Baik dalam ilmu pengetahuan maupun di agama kita ya, itu dianjurkan kita mengunyah makanan sehalus-halus mungkin. Kenapa? Ada bisa jawab mungkin? Kelompoknya Febri atau Najwa, silakan. Supaya makanan yang kita makan dapat dikunyah atau dihancurkan dengan baik sehingga mudah dicerna oleh Ya. lambung. Dari hasil presentasi, diskusi, pengamatan video, kemudian presentasi tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Tadi sudah Ananda Febri presentasikan. Sedikit dari mulut, Ya, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. iya bagus ya. Pak, share ini kesimpulan yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama, bahwa organ pencernaan utama dari pencernaan utama ada mulut, kerongkongan ya atau esophagus. Tadi sudah sampaikan di mulut itu ada gigi, ada kelenjar saliva, ada lidah. Nah, di kerongkongan itu ada namanya gerak peristaltik mendorong ya makanan masuk menuju lambung. Ya, baiklah anak-anak. Itulah tadi kesimpulan yang Pak sampaikan. Dari hasil pembelajaran, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, apa kira-kira kita refleksi dari kegiatan Google Meet ini, apa kira-kira apa yang perlu kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya ya, baik pada diri Pak maupun dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Siapa yang bisa? Silakan. Jaringan ya, menjadi kendala utama kita ya. Dari Pak mungkin sedikit ya menyampaikan kepada anak-anak, merefleksikan kepada anak-anak bahwa kita dalam belajar itu menggunakan aplikasi itu apapun kita harus tetap bersemangat. Kita harus punya jiwa pemikiran kita. Anak-anak itu anak-anak abad 21. Ya, kompetensi yang harus dimiliki anak-anak abad 21 itu yang pertama harus kritis, harus kreatif, harus komunikatif dan harus kolaboratif, harus bisa bekerja sama. Ya, baiklah. Kita belum belum tes. Itu sudah saya share barusan itu di Google Form-nya. Jawab soalnya, silakan. Kalau yang sudah bilang ya. Terima kasih Pak, Sudah. Husnul juga sudah. Febri juga. Pak. Ya, bagus. Ya, kalau saya lihat nilainya bagus-bagus ya, berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran, sudah menyimak video tadi dan berdiskusi dengan baik. Nilainya alhamdulillah tiga-tiganya bagus ya. Di atas standar. Kasih, Pak. Ya, untuk pembelajaran berikutnya ya, kita masih membahas tentang sistem pencernaan. Minggu depan kita akan bahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Ada MAH, ya, ada diare, dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan pelajari ya pada materi minggu depan. Terima kasih kepada kelompoknya Najwa yang sudah mempresentasikan dengan baik dan Ananda Husnul yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang luar biasa. Ya, kita akhiri pembelajaran dengan kita berdoa. Ya, terima kasih Ananda Najwa. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan dengan aplikasi Google Meet ini ya. Ya walaupun terkontak-kontak, tapi saya yakin seru. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.